Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum Islam kontemporer. Secara terminologi, kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan totalitasnya. Adapun secara umum, fuqaha terbagi kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata kulli di satu sisi dan kata aglalib atau aksari di sisi lain. Yang pertama, fuqaha yang berpendapat bahwa kaidah-kaidah fikih adalah bersifat kulli mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pada sebuah pengecualian yang berjumlah sedikit dan memiliki suatu yang sedikit dan suatu yang langka tidak mempunyai hukum. Yang kedua, fuqaha berpendapat bahwa karakteristik kaidah-kaidah fikih yang bersifat aghlabiyah atau aksariyah karena realitasnya kaidah-kaidah fikih mempunyai sebuah keterbatasan cangkupannya atau mempunyai pengecualian cangkupannya sehingga penyebutan kulli dari kaidah-kaidah fikih yang kurang tepat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka yang secara umum yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang sifatnya parsial. Dari segi tujuan, bahwa tujuan pembentukan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim dan juga mulfi memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan buat sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Selanjutnya, urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum Islam kontemporer, yang dimana reaktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti berita yang sebenarnya dan betul-betul ada. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan, pengakutualan, kemudian ditambahkan dengan awalan re, yang berarti mengaktualkan, yang dalam tulisan ini berarti mengaktualkan kembali hukum Islam. Pemikiran kontemporer ini tentang kaidah-kaidah fikih ini sangat berkaitan pula dengan pembaharuan yang memunculkan masalah-masalah modern dan kontemporer pula. Bahkan, era modern dan isu pembaharuan ini tidak akan pernah dapat dihindari dari kehidupan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Din Syamsuddin, paling tidak salah satu faktor yang menjadikan pembaharuan Islam muncul atau persisnya pembaharuan pemahaman tentang Islam yang mengakibatkan adanya aktualisasi dalam pemikiran kontemporer, di mana faktor tersebut telah melekat sudah dipandang sebagai watak-watak Islam. Adapun faktor tersebut adalah watak keuniversalan Islam, adanya pemahaman baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah, mengharuskan hukum Islam selalu hadir dalam setiap dinamika hidup manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan-persoalan fikih kontemporer di masa akan datang akan lebih kompleks lagi dibanding hari ini. Hal itu disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak kepada semakin terungkapnya berbagai persoalan umat manusia, baik hubungan antar sesama manusia maupun dengan kehidupan alam sekitarnya. Adapun beberapa ruang lingkup kajian kontemporer. Yang pertama itu aspek hukum keluarga, seperti pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek pidana seperti hukum potong tangan, hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, dan lain-lain. Yang keempat, aspek kewanitaan seperti busana muslimah atau berjilbab, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Yang kelima, aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, kontrasepsi, eutanasia, cloning, bayi tabung. Yang keenam, aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, dan sebagainya.
Yang ketujuh, aspek politik atau kenegaraan, yakni tentang perdebatan sekitar istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan, dan sebagainya. Yang kedelapan, aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti tabungan haji, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena ibadah haji, dan lain-lain. Untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum ada ketetapan hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. Yang pertama, dalam persoalan muamalah dapat menggunakan kaidah al-aslu fi al-asyai al-ibahah hatta yadulla al-dalil ala tahrimi, yaitu asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil atau bukti yang mengharamkannya. Yang kedua, dalam persoalan ibadah, yaitu al-aslu fiha tahrimi hatta yadulla al-dalil ala al-ibahah, yaitu asal sesuatu adalah haram sehingga terdapat dalil yang membolehkannya. Kesimpulan dari kaidah fikih ini, sesungguhnya kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu telah memberikan cara-cara atau metode dalam mengistinbatkan hukum ketika nas tidak memberikan jawaban yang konkret terhadap berbagai dinamika kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Kaidah-kaidah fikih memberikan semacam solusi untuk merumuskan hukum yang dapat memudahkan umat dalam memecahkan kasus hukum.